Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya. Pengamat ungkap Megawati tidak akan pilih Ganjar ya capres di 2024 dari PDIP. Ini alasannya begitu kan ya. Mungkin sudah tahu kalah begitu ya. Ngapain kita harus ngusung Ganjar begitu kan. Setidaknya mencari posisi aman ya bahwa Puan Maharani bisa menjadi wakil presiden kan begitu logika-logika kita begitu. Tapi kan aneh begitu kan ya, ketika Pak Ganjar punya popularitas tapi dengan kenyataan yang nol begitu kan ya, apa yang dialami oleh Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah ya pada akhirnya publik sudah tahu dan mungkin Ibu Megawati sudah merasakan itu begitu kan ya. Apa yang sebenarnya terjadi dilakukan oleh Pak Ganjar begitu. Ya bisa saja muncul spekulasi seperti itu begitu kan, apalagi ada berita bahwa ya ini dari pengamat bahwa Ibu Megawati tidak akan pilih Ganjar capres di 2024. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, pengamat ungkap Megawati tidak akan pilih Ganjar capres di 2024 dari PDIP. Alasannya ini. Masa sih padahal paling banyak safari dan bagi-bagi sembakonya loh dibanding Puan yang bisanya cuma ngaku cucu dan matiin mic. Bodoh amat, ini banyak sekali Megawati tega ini. Sudah kenyang ini ya. Ada pro dan kontra begitu ya di sini ya. Lagi sibuk dia masak ini. Wah, ora urus, nggak punya prestasi, cuma menang pencitraan medsos yang mana laku. Bahkan ya anggota PDP sendiri atau kader PDP sendiri mengatakan bahwa apa prestasi Pak Ganjar selama ini itu bahkan Eko Kun tadi bingung sebagai relawannya begitu kan. Artinya apa selama ini ya? Selama ini ya kepada demokrasi kita bahwa Pak Ganjar seorang nasionalis ya. Oke, tidak menjadi masalah itu begitu. Tapi apa prestasi Pak Ganjar yang ditunjukin kepada publik apa begitu kan? Kok ngebet sekali ingin menjadi calon presiden begitu kan ya? Ini satu ubannya banyak, suka nonton ya, terlibat suap KTP, dari segi ilmu kurang, nggak ada prestasi di Jawa Tengah, hobi kelayapan. Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Dia terlihat kasus EKTP yang kasusnya belum beres sampai sekarang. Wah, ini muncul lagi begitu kan. Di video sebelumnya saya sudah melakukan analisis begitu ya. Alasannya ya karena pendukungnya Ganjar pada geser-geser otaknya macam ya Mido 17 ya. Bukannya sibuk menonjolkan prestasi Ganjar tapi malah nyinyirin mulu ya ke Pak Anies Baswedan. Ya itulah para relawan-relawan Ganjar hari ini begitu kan. Karena junjungannya Pak Ganjar sendiri tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024, pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Di luar sana para cebong dan basar sudah menggoreng habis-habisan berita-berita seperti itu begitu. Ya menurut saya pribadi langkah Pak Ganjar selama ini sudah mati kutu begitu kan. Ibaratkan ya Anies Baswedan naik kereta cepat ya, sedangkan Pak Ganjar masih naik becak begitu kan. Itu pun ya becak mungkin tahun 90-an begitu kan ya. Ya pada akhirnya apa ya? Pada akhirnya siapa yang mengusung Pak Ganjar kan begitu logika-logika kita begitu kan ya. Sehebat apapun ya kalau sudah naik becak dan sebagainya ini dan itu, kalau tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024 ya percuma juga begitu kan ngomong sana sini begitu ya. Waduh kasihan dong ya Miduk 17 sama Ahmad Khotimah. Ya pada akhirnya mereka kepanasan dan kebakaran jenggot begitu kan, ngelus dada begitu karena tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Ya bisanya apa? Nyinyirin Anies Baswedan, numpang di situ begitu kan, numpang ternar di situ begitu ya. Ya ngapain kita harus menanggapi si Husnul Timah, si Denik Sedekar dan para cebong dan basar hari ini begitu kan ya. Ini waduh bisa-bisa ya banyak sekali urusan EKTP ya. Dulu Om Ganjar bongkar semua yang terlibat, nggak usah mau mencalonkan. Kok takut ya kalau Megawati pilih Ganjar? Drone, siap-siap sakit hati, kalian akan berkelanjutan. Wah, ini ada pro dan kontra di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, pengamat ungkap Megawati tidak akan pilih Ganjar capres di 2024 dari PDIP. Ini alasannya begitu kan. Dikutip dari Demokrasi, benar atau tidak begitu kan. Ini analisisnya, Ketua Umum DDP Megawati Soekarno Putri tidak akan memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Benarkah seperti itu? Alasannya menurut pengamat politik Saiful Anam, imbas dari kembali beredarnya daftar nama-nama politisi yang diduga menerima aliran dana kasus korupsi EKTP elektronik termasuk nama Ganjar Pranowo.
Bahkan Saiful Anam juga ikut menanggapi kembali beredarnya 12 nama politisi yang diduga menerima aliran uang korupsi KTP yang merugikan keuangan negara mencapai 2,3 triliun. Apakah Pak Ganjar juga terseret di situ? Bukankah ini sudah selesai begitu kan? Ya, melihat rentetan peristiwa itu, ya Pak Ganjar punya celah di situ begitu kan? Ya, bagaimana kalau jadinya EKTP diungkit lagi begitu ya, yang jelas-jelas buat ada nama Ganjar dan siapa di situ ya? Wah, ini menjadi catatan penting ya. Semakin jauh ya Pak Ganjar untuk menjadi calon presiden begitu. Ini tentu menjadi sandera politik bagi Ganjar. Dugaan tersebut tentu akan menjadi pembahasan publik di tengah santernya Ganjar akan maju sebagai kandidat pada Pilpres di 2024 mendatang, ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia. Bahkan Anam menilai dugaan keterlibatan Ganjar tersebut dianggap akan sangat merugikan Ganjar, bahkan akan menjadi mesin pengurus suara yang signifikan bagi Ganjar. Kalau misal Pak Ganjar kemudian ditangkap dengan adanya kasus korupsi yang bergulir dan beredar hari ini, misalnya ditangkap, maka ya nyanyian Pak Ganjar semakin luas di PDIP begitu. Saya rasa tidak begitu, dalam artian bahwa karena ini kan sudah deal begitu kan, kecuali memang ada berita dan bukti baru ya yang yang dinyatakan bahwa Pak Ganjar punya dugaan itu begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi ya wajar-wajar aja begitu kan, yang beredar hari ini ya, tahun-tahun Pilpres juga seperti itu begitu. Tapi kalau Pak Ganjar ya masuk dan ditangkap oleh KPK, maka semuanya akan kena begitu. Nyanyian dari Pak Ganjar ya semuanya kena, karena kondisi psikologis Pak Ganjar ya sudah bangun ini citra ini, tiba-tiba dengan adanya citra ini sudah turun begitu kan ya. Anam menilai dugaan keterlibatan Ganjar tersebut dianggap akan sangat merugikan Ganjar ya. Biasa jadi kembali viralnya keterlibatan Ganjar pada korupsi EKTP sengaja dihembuskan oleh lawan-lawan politik Ganjar, dan bukan tidak mungkin itu justru berasal dari rekan separpolnya. Bahkan dia meyakini bahwa isu tersebut ya akan terus menggelinding ya seiring semakin dekatnya momentum Pilpres di 2024. Jika tidak dikelola dengan baik, maka ia tersebut akan berdampak serius dan signifikan bagi elektabilitas Ganjar. Selain itu, bisa jadi pula isu tersebut juga akan menjadi pertimbangan Bu Megawati tidak menjatuhkan pilihan untuk mengusung Ganjar pada Pilpres di 2024 mendatang, pungkas Saiful. Ya, dengan analisis seperti bisa saja seperti itu begitu kan. Di satu sisi pengamat ya, kali nyamat kode Megawati tak pilih Ganjar ini tapi Puan ini. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri diprediksi tidak akan memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilihan Pilpres di 2024 mendatang. Puan Maharani adalah satu-satunya kandidat yang diusung oleh partai berlambang banteng. Ya, karena ini kesempatan emas untuk Puan begitu kan. Bukan masalah kalah atau tidak, tetapi terah Soekarno di situ ada begitu kan ya. Bahkan dalam beberapa pengamat banyak yang mengungkapkan bahwa tidak akan milih Pak Ganjar begitu dengan alasan itu tadi begitu. Bahkan politik ini dari Universitas Andalas ini Rinaldi mengatakan partai penguasa yakni PDP Perjuangan memegang kunci untuk peta koalisi di Pilpres 2024 ya, menyebutkan bahwa PDP sudah menentukan sosok capres ya. Tetapi dalam rentetan peristiwa ini Puan akan maju di situ dan disodorkan menjadi wakil atau menjadi presiden begitu kan ya. Wajar, politik kita masih dinamis begitu kan, ada pro dan kontra masih seperti itu. Ada Pak Ganjar di situ yang disodorkan, banyak relawan-relawannya menginginkan bahwa Bu Puan harus Ibu Megawati harus memilih Ganjar begitu kan. Pada akhirnya Ibu Megawati tidak bisa didekati dengan berbagai persoalan-persoalan seperti ini begitu. Saya rasa ini ya konsisten begitu kan. Lebih baik tiket itu diberikan Bapak Puan, ini kesempatan ya, belum tentu ada kesempatan lagi selain hari ini, kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.